Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu kita hari ini tentunya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya, Nina Amelia, selama 1 jam ke depan akan hadir dengan informasi-informasi kesehatan yang pastinya sangat menarik dan bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini seperti biasa teman baik saya ada Pak Nyoto Stianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita ketemu lagi ya. Berseri-seri. Tapi aneh ya sekarang. Kenapa? Ini musim hujan tapi kok gerah terus kalau di Jakarta ini ya. Biasanya begitu Panas sih. terus. Ya, hidup ini kan penuh dengan anomali Pak. Iya. Kalau mau hujan biasanya panas duluan gitu kan. Iya. Oke. Tapi Pak Nyoto hari ini berseri-seri loh. Karena kalau saya tuh pinginnya hujan tuh dicicil dikit-dikit tapi rutin, jangan sekali banyak banget. Sekalinya nggak hujan kan repot ya. Ntar banyak dong debt kolektornya. Kalau Iya. dikit-dikit. Sehat ya Pak Nyoto ya? Sehat dong Mbak Nina, kan kita Oke. selalu tampil awet muda selamanya. Iya Cie. dong, karena ada Ziman pastinya ya. Iya. Oke, hari ini tema kita adalah mengenai autoimun ya Pak Iya. Nyoto ya. Ini sekarang lagi banyak banget dibicarakan gitu. Mungkin banyak di antara kita yang sebetulnya belum mudeng gitu. Autoimun itu apa sih? Nah, makanya saya di sini yang kepengen berinteraksi bersama kita boleh juga WhatsApp di 0811 081 511 103 103 081 511 103 103. Dan juga boleh ya subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Pak Nyoto, autoimun itu apa sih? Jadi penyakit autoimun itu sebenarnya penyakit tubuh kita sendiri yang melawan diri kita sendiri. Kalau misalnya penyakit akibat dari faktor eksternal gitu ya, faktor serangan bakteri, virus, kuman ataupun jamur atau apapun dari luar, itu no problem dah. Tapi ini masalahnya ini adalah tubuh kita berkhianat terhadap dirinya kita sendiri. Contohnya kalau kita punya negara, kita kan punya tentara dong. Nah, tentara-tentara kita kan bertugas untuk melindungi dari serangan dari negara luar, Iya, betul. kayak negara api itu ya. Nah, tapi ini tentara-tentara ini bukannya sebagai pertahanan negaranya, tapi dia malah menyerang negaranya sendiri. Oke. Jadi itu gambaran sederhananya deh, di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel, menyerang organ, menyerang jaringan organ, menyerang tubuh kita sendiri. Jadi akibatnya tubuh kita itu sel-selnya rusak, jaringan organnya rusak. Akibatnya kita menderita karena tentara imunitas kita atau kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Nah, Yang itu harusnya repot. tentara itu adalah melindungi kita dari serangan-serangan penyakit. Iya. Tapi ini malah justru menyerang tubuh kita Tubuh kita sendiri. sendiri. Waduh. Daripada Padahal bego gitu tentaranya nah, ya. itu dia kan. Nggak dididik. Padahal apa namanya? Musuh paling besar buat diri kita tuh sebetulnya kan diri kita sendiri ya Pak Nyoto Iya. ya. Nah, ini tambah-tambah lagi nih tentara kita nyerang tubuh kita sendiri. Betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu Pak Nyoto? Nah, nanti kalau kenapanya kita bahas deh, karena untuk kenapanya kan banyak variabelnya. Cuma kita bisa bahas jenis-jenis apa sih yang paling banyak orang kena penyakit autoimun ini kan. Oh, jadi autoimun tuh ada jenis-jenisnya. Ada 100 macam. Cuma Oh kalau kita my ngapalin ya kan, belum tentu kita ada ujiannya kan. Jadi kita yang bahas yang umum-umum aja deh. Tunggu gitu. nyontek dulu, saya tulis di paha. Biasanya dulu Iya, kan gitu biasanya kalau gitu nyontek ya. kan. Kita nyontek dulu di tangan Oke. gitu ya. Oke, jadi apa aja tuh autoimun? Jadi pertama autoimun yang umum gitu ya, menyerang diabetes tipe 1 juga bisa. Pokoknya diabetes deh ya. Kemudian penyakit kelenjar tiroid. Nah, jadi hipotiroid, hipertiroid itu juga bisa akibat dari penyakit autoimun, di mana mungkin imun kita menyerang tiroid kita, jadi kita bisa kena hipertiroid atau hipotiroid. Kalau menyerang insulin atau pankreas kita, jadi diabetes kan. Kalau menyerang usus, ya bisa menyerang usus, bisa disebut penyakit colitis ulceratif atau penyakit Crohn. Nah, kalau kekebalan tubuh kita yang berkhianat ini, yang bandel ini, menyerang sistem saraf, jadi kena penyakit multiple sclerosis. Kalau menyerang kulit-kulit, jadi luka kulit kita itu kayak kebakar gitu ya. Itu bisa disebut juga penyakit psoriasis gitu ya. Kalau sistem imun kita itu menyerang sendi-sendi, jadi kan di sendi-sendi itu ada
Tiap tulang itu ada pelumasnya, ada sendinya gitu ya. Imun kita menghancurkan sendi-sendi kita disebut penyakit rheumatoid arthritis. Nah, arthritis kan pasti ada radang dong di sendinya karena serangan dari kekebalan tubuh kita. Kemudian juga ada penyakit lupus lupus ya. Nah, penyakit sistemik lupus erythematosus ini disebut juga penyakit 1000 wajah. Kenapa disebut 1000 wajah? Karena gejala penyakitnya itu mirip dengan penyakit-penyakit yang lain, padahal bukan itu. Padahal penyakit lupus. Bukan lupa usia ya, ini penyakit beneran. Jadi lupus itu masuk kategori penyakit autoimun. Masuk penyakit autoimun. Terus ini kan banyak juga sering disebut nih lupus, kena lupus gitu ya. Iya. Itu gimana? Kalau itu yang dikenain apanya? 1000 wajah itu. Nah, 1000 wajah itu lupus biasanya menyerang sistem organ kita juga, tergantung apa yang diserang. Bisa menyerang ke kulit, bisa menyerang ke liver, bisa menyerang ke ginjal, macam-macam. Karena itu penyakit 1000 wajah. Dan biasanya ciri-cirinya muka kita wajah itu kayak kupu-kupu gitu, ada bercak-bercaknya yang menyerupai kupu-kupu. Oh, gitu. Ada kupu-kupu di wajahnya itu lupus. Bukan kupu-kupu sih, bentuk polanya seperti kupu-kupu tapi warnanya menjadi kemerah-merahan di wajah. Nah, kalau halnya seperti itu pasti bisa jadi lupus dan ada gejala-gejala yang umum. Tapi biasanya sih orang kalau kena penyakit autoimun gitu ada nyeri di sekujur tubuh, badannya kayak ditusuk-tusuk gitu ya, nyeri sendi, kemudian kelelahan kronis dan demam ringan ya kan. Kemudian rambut itu tiba-tiba rontoknya bisa parah. Kemudian sering sariawan deh. Kalau kita sering terkena sariawan, hati-hati tuh, mau jangan-jangan udah mulai sistem autoimun yang terganggu. Mikro lah yang ya kan baru mulai gitu kan. Brain fog itu kayaknya kita punya otak itu kayak ada kabutnya. Nah, kalau otak kita udah kayak ketutup kabut, kita nggak mungkin bisa fokus dong. Boro-boro fokus orang udah kabut, nggak bisa konsentrasi. Kemudian juga mau bicara kok banyak lemotnya. Nah, itu namanya brain fog. Jangan-jangan kita udah ada gejala autoimun ya kan. Terus kulit suka ruam-ruam gitu ya. Banyak deh. Ternyata banyak sekali ya ini Ziman Lovers kalau kita bicara mengenai autoimun dan mengerikan semuanya. Oke deh, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kenapa sebabnya dan kemudian bagaimana mengatasinya. Pastikan stay di sini karena kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi sudah jelas tadi Pak Nyoto mengatakan bahwa autoimun ini adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri ya. Dan itu jenisnya ada banyak banget, ada sampai 100 Pak Nyoto bilang. Dan tergantung dia menyerang pada organ tubuh yang mana, makanya namanya berbeda-beda. Termasuk lupus yang sering banget kita dengar ya, penyakit ini ya gitu ya. Ada teman saya sih yang kena lupus sih Pak. Dan cukup menderita karena nggak bisa kena sinar matahari, nggak bisa kecapean, nggak bisa segala macam, nggak bisa gitu ya. Nah, untuk Anda Ziman Lovers yang mungkin ada kasus atau pertanyaan mengenai penyakit autoimun ini, silahkan boleh ya WhatsApp langsung di 081511103103. Jadi itu penyebabnya apa sih Pak Nyoto? Kok bisa tentara kita berkhianat menyerang tubuh kita sendiri? Apa kita bahas sekarang? Kita bahas dulu deh penyakitnya. Kan tadi cerita tentang lupus ya kan. Oke, jadi masih kurang tuh. Karena ada 100 ya. Kita tambahin deh. Kita bahas yang dikenal aja. Kalau 100 waktunya nggak cukup ya. Jadi kalau penyakit lupus itu biasanya rasa lelah yang ekstrim ya. Kemudian juga apalagi tuh dia ada ruam-ruam pada kulit yang saya sebut ruamnya itu di muka yang bentuknya kayak kupu-kupu gitu kan. Terus nyerinya sendinya tuh pada nyeri-nyeri gitu. Kemudian sariawannya berulang-ulang. Sariawan sembuh, sariawan lagi. Kemudian demam tinggi, bisa 38 derajat Celcius, susah turun. Udah pakai obat turun panas, turun sebentar, naik lagi. Tekanan darahnya juga cenderung tinggi. Kemudian ada pembengkakan di kelenjar getah bening ya. Gimana nggak bengkak? Orang ada peradangan ya. Sering sakit kepala, rambutnya gampang rontok ya kan. Bahkan rontoknya sampai pitak gitu, gitu ya. Terus lemes terus Pak, itu lelah yang berkepanjangan ya. Matanya kering gitu ya. Jadi mesti ditetesin cairan terus. Dan dadanya sakit dan dia daya ingatnya berkurang terus. Napasnya pendek karena ada inflamasi atau peradangan di paru-paru. Nah itu kadang-kadang tubuh juga menyimpan cairan berlebihan. Ada pembekakan di kaki gitu, pergelangan kaki gitu ya. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti itu, hati-hati ya. Apalagi kalau dia terpapar hawa dingin gitu ya. Biasanya kaki tangannya itu membiru gitu. Kemudian ya kalau udah seperti itu orang gampang stres lah. Nah, itu akibat dari sistem kekebalan tubuhnya menyerang organ-organ ya kan. Itu disebut penyakit lupus. Nah kalau sistem kekebalan tubuh kita menyerang
pankreas kita, bahkan insulinnya pun juga diserang, ya kita gula darah kita menjadi naik. Karena insulin itu fungsinya untuk mengangkut gula dimasukkan ke dalam sel, tapi insulinnya dirusakkan sama autoimun. Sampai pankreasnya pun pabriknya di Pulau Langerhans dirusakkan pula oleh si tentara imunitas kita. Akibatnya kita nggak bisa lagi meregulasi gula di dalam darah kita itu menjadi banyak kadar gula karena insulinnya dirusak, pankreasnya dirusak, ya kita kena penyakit diabetes, ya kan? Kemudian penyakit apa lagi? Psoriasis, kulit kita itu menebal, terus kalau itu tiba-tiba terjadi inflamasi seperti luka bakar, waduh nyerinya minta ampun, itu karena menyerang antibodi kita menyerang kulit. Okay. Nah, kalau menyerang tiroid yang ada di kelenjar tiroid, ya ada yang bisa hipertiroid, hipotiroid. Dan kabar buruknya penyakit ini umumnya adalah wanita umur 15 sampai 44 tahun yang kena. Oh gitu. Kenapa begitu? Kenapa? Tahu ya, kayaknya kok ini penyakit ya kenapa memilih wanita padahal diskriminasi wanita ini lah banget gitu ya. Wanita ini adalah ya. multi talenta. Kenapa diserang wanita bukan laki-laki gitu? Kalau enggak jangan laki-laki deh, yang setengah laki setengah perempuan. Karena dipilihnya yang perempuan itu rata-rata ya. Tapi yang laki-laki juga ada, tapi faktor ininya kecil sekali. Tapi itu nggak genetik ya Pak ya? Maksudnya memang ada gen yang memang dia membawa autoimun atau? Nah inilah penyebabnya. Karena yang disebut penyakit autoimun secara penelitian ya medis atau apapun itu nggak tahu penyebabnya apa. Karena biasanya sesuatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, ya gampang aja deh penyebabnya apa? Genetik kan gitu. Jadi rata-rata jadi menyalahkan nenek menyalahkan moyang ya? Genetik karena sampai sekarang penyebabnya nggak tahu. Cuma saya mau bahas nih penyebabnya. Cuma penyebabnya bisa sekarang apa nanti? Boleh kira-kira? dikit, boleh. Ya. Saya panjang masalah ini pembahasannya. Dikit dulu lah, nanti dipotong ya, jangan kepanjangan. Oh gitu. Ya. Nah kita cerita dikit dulu deh. Kalau kita makan dari mulut lalu ke kerongkongan pasti masuknya ke lambung. Yep. Di lambung itu ada katup atas sama katup bawah. Yep. Namanya sphincter. Kalau katup atas kita itu longgar disebut kena penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Yep. Kalau katup bawahnya itu dol atau longgar, kita bisa ke penyakit leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor. Dan sindroma usus halus yang bocor ini bisa menjadi pencetus penyakit autoimun gitu. Jadi ada masalah di usus halus. Ya. Okay. Jadi kan yang namanya makanan diolah di lambung itu kan sifatnya asam sekali karena lambung mengeluarkan asam hidroklorida untuk menghancurkan makanan. Nah, keluar ke usus. Dari lambung akan ada sphincternya. Ada katupnya. Nah, itu biasanya ke usus 12 jari dulu tuh dinetralkan. Nah, waktu dinetralkan, pankreas fungsinya menghasilkan suatu zat yang sifatnya basa atau alkali sekali. Jadi bolus makanan itu yang asam dinetralkan sama pankreas, otomatis sampai ke usus halus dia normal. Nah, tapi kalau seandainya dia bolusnya keluar dari lambung itu tidak terkontrol, kenapa nggak terkontrol? Karena udah longgar, katupnya udah dol, jadi nggak sempet tuh yang namanya pankreas menetralisir agar menjadi normal asam dari makanan itu. Sampai di usus halus masih bersifat asam. Okay. Nah, sesuatu yang bersifat asam itu merusak. Jadi filter dari usus halus yang tadinya itu harusnya cuma bisa menyerap nutrisi, tiba-tiba karena rusak akibat dari sifat asam makanan itu, dia bolong-bolong pori-porinya. Akibatnya yang terserap itu bukan sekedar nutrisi, mau sampah juga terserap, bakteri juga terserap, racun juga keserap. Nah, itu beredar di dalam aliran darah. Akibatnya apa? Sistem tubuh, sistem imun kita nyala, tet, ada musuh, padahal sampah. Lama-lama tubuh kita nggak kenal mana sampah, mana organ. Oke. Waduh, serem juga ternyata. Jadi tadi awalnya dari overcapacity apa ya? Iya, karena kita punya katup di bawah usus, sphincter bawah dari lambung sudah dol. Dan ini teori yang sekarang dianggap relevan untuk penyakit kerusakan imunitas atau autoimun. Oke, baik. Leaky gut syndrome ini. Baik, sampai di sini kita kunci dulu ya Pak Nyoto ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap stay di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Ya, menyenangkan sekali setiap seminggu sekali saya Nena Amelia dan Pak Nyoto hadir pastinya untuk menemani Anda semua ya.
untuk tahu banyak mengenai masalah-masalah kesehatan yang seringkali muncul dan kita tuh nggak ngerti. Oh, ternyata penyakit ini karena ini dan obatnya ini gitu ya. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Jangan lupa yang pengen bertanya boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Dan juga boleh nih subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Pak Nyoto tadi sudah cerita bahwa penyebab dari autoimun salah satunya adalah rusaknya klep yang menuju usus halus ya, di mana itu kemudian membuat sari-sari makanan yang habis diproses di lambung itu asam ya, kemudian keluar secara sebanyak-banyaknya sehingga pankreas tidak sempat untuk memproses sari-sari makanan tadi menjadi normal, sehingga yang muncul adalah makanan yang sifatnya asam karena dari lambung tadi ya Pak Nyata ya. Itu salah satu penyebab dari autoimun. Nah, masalahnya kenapa klep di usus ini kok bisa dol kayak lagu ya jadinya. Seperti lagu ya. Jadi klep di usus kita, di lambung maksud saya ya. Jadi di lambung kita ada klep bagian atas, kalau dol jadi penyakit gastroesophageal reflux, GERD ya. Di bawah jadi leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor. Nah, ini masalahnya kalau bocor-bocor ini repot ya kan. Kalau dia itu katupnya udah dol jadi kendor. Nah, pankreas itu waktu keluar makanan atau bolus dari lambung yang sifatnya asam, pankreas kan mengeluarkan getah kelenjar yang sifatnya adalah meredam asam itu. Nah, getah kelenjar itu nggak salah bersifat enzimatis, namanya amilase. Jadi bukan di air liur aja. Ternyata di pankreas dia normalkan juga pakai enzim, sehingga setelah normal ke usus halus. Kalau di usus halus itu normal, nggak rusak dong dindingnya yang fungsi penyerapan, karena kan usus halus itu dindingnya untuk menyerap nutrisi. Cuma kalau dia filternya itu tiba-tiba penyerapannya itu udah rusak. Nah, contoh gini deh, kita kan kalau punya bayi kan kasih buburnya kan pakai saringan dulu dong, disaring biar buburnya halus gitu kan. Saringannya ternyata jebol, banyak bolong-bolongnya makin lebar. Akibatnya apa? Buburnya nggak kesaring betulan, nggak 100% kasar. Kita kasih anak kita, ya anak kita nggak bisa konsumsi karena kasar buburnya kan gitu. Tapi ini kan cerita analogi yang mudah lah ya. Nah, demikian pula kalau kita punya dinding itu karena sifatnya asam merusak, pori-pori itu makin membesar, jadi makin bocor. Nah, kalau tambal ban itu ada di pinggir jalan kalau bocor. Kalau usus halus nggak ada. Apa gimana kita buka usaha tambal usus? Iya kan, jadi kalau udah rusak itu usus kita banyak yang bocor, yang keserap itu bukannya nutrisi, mau sampah yang mestinya dibuang ke usus besar, mau bakteri, mau virus, mau jamur, jatuh semua ke situ. Iya kan, kotoran juga jatuh. Mestinya kan ke usus besar ya, yang keserap cuma nutrisi karena ada pori-porinya kecil. Nih pori-porinya udah lebar-lebar, udah gede gitu kayak bolongan apa ya. Nah, akibatnya tubuh kita kasih sinyal dong, ada musuh nih ya, tentaranya nyerang semua. Diserang. Lama-lama saking banyaknya sampah di aliran darah, lama-lama kan tentaranya capek dong, ini mana teman, mana musuh, mana saudara. Kerja mulu nih. Udah deh, kita sekarang nggak usah milih kawan atau lawan, hajar bleh semuanya. Begitu dihajar bleh semuanya, ada yang tentaranya. Udah deh, kita akan nyerang pankreas aja deh sama insulin. Dari jangan yang lain, dia udah serang pankreas, insulin, jadi diabetes tipe 1 kan gitu. Ada yang menyerang ke sendi kita dihancurkan sama tentara antibodi kita. Jadi rheumatoid arthritis. Apalagi kalau ngamuk semua, diserang semua organnya. Komplikasi makanya deh, ada gitu. Lupus, ada tiroid. Itu dari penyakit sistem kekebalan tubuh kita yang sudah malfungsi, disebut autoimun. Nah, jadi tubuh kita sendiri yang berbuat kerusakan itu, karena tubuh kita sudah tidak punya kecerdasan di tingkat seluler. Karena apa? Karena banyaknya sampah di dalam tubuh kita, di mana sampahnya tidak bisa detoksifikasi atau dibuang secara optimal. Akibatnya penyakit muncul, dan biasanya kan munculnya orang kena penyakit autoimun nggak berdunduk gitu ya, nggak tiba-tiba langsung. Itu kan proses, dan kenanya kan umur belasan tahun sampai umur 44 tahun. Jadi ada yang kena di umur 30, ada yang umur 40, ada yang 44 tahun, ada yang 50 tahun juga ada yang kena. Nah, sistem kekebalan tubuh kita yang rusak ini dalam skala ringan itu disebut alergi. Jadi kalau tadinya masih muda nggak pernah alergi, tiba-tiba pas tua dikit-dikit alergi, alergi kulit lah, gampang gatel lah, kena udara dingin gatel, kena ini gatel, terus napasnya gampang sesek lah, semuanya kumat lah. Hati-hati loh, itu udah sistem kekebalan tubuh kita udah mulai
nggak bener. Akibatnya apa? Kita ada masalah. Gitu. Oke, ya sudah deh kalau aku alergi tanggal tua, Pak. Ya sama dong kalau gitu. Kan kita bisa kompak ya. Yes, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa bahwa acara ini dipersembahkan oleh Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sebetulnya nih ya, kalau kita sering banget dengerin acara ini nih, jadi ya ampun, banyak banget ya namanya penyakit gitu yang sering kali tuh gak kita sadari gitu. Dan ngeri juga kalau ternyata tentara-tentara yang ada di tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri, itu namanya autoimun. Ya ampun, aduh. Jadi mesti gimana lagi ya saya ya Pak gitu. Orang mungkin jadi makin bingung ya. Makan nih asupan aja, makan ini salah, akibatnya nanti ke tubuh begini. Makan yang entu juga salah gitu. Tiba-tiba jadi empok-empok saya. Iya. Apalagi nih sekarang nih autoimun, tentara nyerang diri kita sendiri. Oh my gosh. Terus Pak, itu ada obat yang enggak? Kasian banget ya, yang kan pada kita kalau tadi cerita hasil penelitian yang terdekat untuk penyebab autoimun itu kan karena usus halus yang bocor, leaky gut syndrome kan itu. Jadi kita harus bagaimana caranya mencegah terjadinya usus halus yang bocor atau leaky gut syndrome. Nah, faktor utamanya apa sih pemicu leaky gut syndrome itu? Misalnya kita konsumsi gula yang berlebih. Jadi kalau udah kecanduan gula ya, itu akan merusak fungsi dinding usus sebagai penghalang bakteri dan zat beracun. Jadi jangan kecanduan gula deh. Dikit-dikit permen, dikit-dikit ngopinya gulanya jangan liatin saya ya. Jangan liatin saya ya. Saya juga lagi minum tapi gula nih. Ada juga loh kita kebiasaan konsumsi obat anti peradangan, anti inflamasi ya. Ya obat yang banyak dijual di warung kan buat anti nyeri, anti radang, anti apa. Keseringan dalam jangka panjang itu ngerusak usus halus. Konsumsi alkohol yang berlebihan jangka panjang ngerusak usus halus. Kemudian apalagi tingkat stres yang tinggi juga merusak usus halus. Waduh, ternyata orang yang stres itu penyakitnya banyak banget ya. Kemudian apalagi? Nah, dari pola makan kita yang kebanyak makanan yang banyak diolah dengan cara berkali-kali proses, plus tambahan lagi bahan kimianya banyak, pengawetnya banyak, pengentalnya banyak, pelembutnya banyak, pemutihnya banyak, walaupun pemutih untuk makanan ya. Jadi bahan-bahan kimia itu ternyata merusak usus kita. Nah, kalau usus kita sudah bocor, akibatnya sampah banyak masuk ke dalam darah, tentara kita jadi bego. Ya kita perbaiki dulu dong dengan pola makan kita, dirubah deh makanan-makanan yang banyak mengandung makanan instan, makanan banyak mengandung bahan kimianya, makanan yang udah diproses berkali-kali, makanan yang banyak mengandung gula. Berhenti deh yang namanya merokok terus-terusan sama minum alkohol terus-terusan ya kan, tobat gitu kan. Terus stresnya dikurangi dengan banyak apa ya kalau orang nggak stres ya mungkin banyak healing. Nonton yang lucu-lucu kali ya, healing gitu ya, dengerin kita jadi nggak stres. Loh Pak, tapi masalahnya gini, kalau kita perbaikin hal-hal tadi yang dari asupan, padahal tentara kita udah bravo golf, tuh udah bego kata partnya tadi, itu gimana dong? Ya kan yang paling penting sumbernya dulu dong, karena kalau racunnya tetap masuk, sampahnya tetap banyak di aliran darah, ya tentaranya tambah bego kan. Kalau sudah lama-lama usus halus kita diperbaiki, bocornya lama-lama dikurangi, akibatnya apa? Kita punya tentara udah nggak reaktif lagi karena sampahnya udah semakin dikit yang dianggap antigen tadi, yang dianggap patogen. Lama-lama tentara kita sadar, oh iya ya tadi kita salah sasaran. Lama-lama bisa jadi kita punya sistem imunitas kita itu kembali normal. Tapi kan sampah di dalam aliran darah kita diperbaiki dulu. Caranya apa? Ya bocor di leaky gut syndrome-nya itu diminimalisir dengan pola makan yang baik dan benar. Karena kan tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan regenerasi sel yang baik, kan gitu. Cuma gimana bisa regenerasi sel yang baik kalau pola makan kita saja, pola makan merusak usus halus tersebut. Nah itu ada nggak kira-kira suplemen yang bisa membantu itu? Jadi biar nggak take times kalau harus dari makanannya dulu, kepanjangan, pengen yang bisa langsung cepet. Jadi biar tentaranya pada nyadar gitu. Pada sadar, tuh tadi pada tuh, tobat, gitu. kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah jadi caranya gimana? Nah ini ada satu suplemen yang menarik. Suplemen ini namanya Ziman. Nah kalau kita ke dokter biasanya untuk penyakit orang autoimun dikasih obat penghilang rasa sakit. Di Ziman ada alami pula, dari mengkudu, dari kulit manggis, ada segala macam. Ada anti inflamasinya secara alami ya kan. Kemudian juga ada antidepresinya secara alami. Nah di Ziman itu dia ada zat-zat dari mengkudu, kulit manggis, pegagan,
segala macamnya itu ternyata punya fungsi anti inflamasi, anti radang secara alami. Kemudian juga antioksidannya sangat tinggi. Kemudian juga ada penurun panasnya, ada analgesiknya, penghilang rasa sakit secara alami, dan itu aman karena dari buah-buahan semua. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, pola makan kita harus dirubah dong. Yang tadi yang saya sebutkan itu benar-benar dipantang. Minum Zimannya 5 tetes, kalau bisa minimal sehari 5 kali. Jadi kalau udah penyakit autoimunnya udah skalanya kronis, kalau beli Ziman jangan beli 1, belinya 10, 15, 20, intens gitu ya. Konsumsi rutin lama-lama redam tuh imunitas kita yang udah kelewat reaktif. Lama-lama kalau yang punya masalah dengan diabetes, gula darahnya bisa terkontrol. Yang punya kelenjar tiroidnya juga membaik. Kemudian yang punya masalah dengan lupusnya nggak reaktif, nggak suka menyerang, ya kan, lebih nyaman, ya kan. Kemudian yang mereka punya rheumatoid arthritis juga sama, sendi-sendinya membaik karena antibodi kita lama-lama jadi kalem. Baiklah, kalau gitu Ziman itu bisa menjawab kebutuhan dari tubuh kita biar autoimunnya mereda gitu ya. Baiklah, nanti kita lanjut lagi, yang kita masih punya satu sesi sekaligus akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sini. Oke, kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, nggak terasa ya kalau kita talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat itu waktu berjalan begitu cepat ya. Dan sudah masuk pada sesi terakhir. Kita sudah bahas mengenai autoimun, jenisnya apa saja, penyebabnya kenapa, bagaimana cara mengatasinya. Sudah dibahas tadi sama Pak Nyoto ya. Sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Pak Rudi Gunawan. Tadi udah dijelasin tuh ya Pak Nyoto. Ziman itu manfaatnya adalah untuk ini. Langsung dinanya nih, kalau misalnya mau beli Ziman gimana caranya gitu. Ya, kalau Ziman kan banyak di marketplace. Orang zaman modern kan belanja di marketplace ya. Kemudian ya di toko-toko yang direkomendasikan oleh Radio Pop FM ini tentunya. Oke. Langsung aja Pak Rudi saya kasih tahu nomornya. Langsung aja WhatsApp ke 0877 90.300 ya, 0877 90.300. Nanti langsung akan ditanggapi. Berikutnya dari Pak Agus ya. Pak Agus ini nanya, apakah Ziman bisa mengatasi penyumbatan pada jantung? Wah, ini Pak Agus ini katanya konsumen setia nih Pak Nyoto. Oke. Jadi menariknya begini, penyebabnya apa sih kenapa orang harus ada sumbatan di jantung kan gitu? Berarti terjadi penyumbatan, ada penyebabnya. Kalau kita ceritakan biasanya karena pembuluh darah kita di jantung banyak sekali lapisan LDL, lemak jahat yang nutupi jantung, lama-lama dia ngeblok, akibatnya darah nggak bisa lewat. Pertanyaannya kenapa LDL bisa nyumbat di jantung kita? Karena kita punya pembuluh darah kita itu sudah banyak retak-retakan sehingga trombus. Trombus keluar cairan darah kita, LDL diciptakan untuk nutup. Nah, begitu diciptakan LDL-nya di mana-mana, lama-lama pembuluh darah kita makin menyempit. Akibatnya apa? Kalau dia terblok total, ya kita kena serangan jantung koroner. Jadi kalau kita konsumsi makanan sehat, konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, siang, sore, malam, kalau bisa minimal 4 kali, itu tidak terjadi tuh yang namanya plak-plak di dinding pembuluh darah. Kenapa? Karena liver kita regulasinya menjadi normal, tidak akan memproduksi LDL berlebih karena tidak dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu konsumsi Ziman rutin itu kalau kita konsumsi Ziman rutin menyebabkan regulasi tubuh kita untuk menciptakan lemak jahat itu ditekan, yang ada lemak baiknya yang bisa membongkar semua racun-racun ataupun sampah-sampah dari LDL. Nah, karena bisa dibongkar LDL-nya oleh HDL, lemak baiknya lebih banyak, akibatnya kita terhindar dari penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, yang menariknya lagi, di Ziman ini ada suatu zat yang sifatnya mampu melebarkan pembuluh darah. Tubuh kita menciptakan sendiri, namanya nitrit oksida ya. Nah, yang menariknya adalah dalam kandungan mengkudu itu dia mampu memicu terciptanya nitrit oksida yang melebarkan pembuluh darah. Akibatnya kalau pembuluh darah kita lebar, bagi mereka yang punya masalah penyempitan pembuluh darah seperti jantung koroner gitu ya, stroke, itu bisa terbantu untuk bisa keluar dari masalah kesehatannya. Oke, begono ya.
Berikutnya dari Askia, apakah makanan-makanan ringan seperti kacang-kacangan, camilan-camilan itu bisa menimbulkan imun lemah dibanding dengan makan nasi? Iya, jadi sebenarnya penyebab utamanya kalau kita konsumsi makanan yang sudah dalam kemasan, kemasannya aluminium foil, plastik, styrofoam, kan Toples. biasanya biar awet ya, dia mengandung zat garam yang tinggi. Sebut sodium karbonat, sodium apapun namanya, pengawetnya itu sifatnya garam. Nah, bagi mereka yang punya masalah hipertensi, kebanyakan makanan camilan yang dalam kemasan, kita khawatirkan tekanan darahnya makin tinggi, akibatnya kena stroke, kan seperti itu. Nah, makan nasi juga sama, makan nasi berlebih kan sama aja gula. Karbo. Apalagi dia makanan yang mengandung tepung-tepungan yang sifatnya gluten. Jadi udah makan nasinya pakai semua yang sebat tepung-tepungan digoreng, itu merusak usus halus juga, karena gluten itu sangat kuat merusak usus halus. Jadi bisa leaky gut syndrome lama-lama, alergi ringan lama-lama, autoimun yang kelas biasa sampai kelas berat. Bahkan dalam tubuh ada yang kena autoimun, udah kena lupus, kena psoriasis, kena juga rheumatoid arthritis, banyak banget ngumpul autoimunnya. Karena usus halusnya udah kelewat parah, sistem imunitasnya udah juga kelewat rusak. Jadi ya kita hindari deh makanan yang udah tepung-tepungan, yang gula-gulaan, ya kan, 3 putih, gula, tepung, garam. Makanya yang itu merusak ya. Jadi yang paling bagus makan apa ya? Buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, ya kan, apalagi punya pohon sendiri, metik sendiri, ya makan buah pepaya, buah apa lagi yang biasa ditanam di rumah. Makanya Tarsan gak pernah masuk rumah sakit. Iya, ya kan, nggak pernah masuk ke rumah sakit karena Tarsan kerjanya makan buah. Oke, jadi very clear ya, kalau begitu memang sebetulnya kuncinya itu ada di ini nih gitu ya, di mulut kita ya. Iya, Jadi betul. pada saat memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu betul-betul harus lakukan filterisasi. Kira-kira ini bermanfaat enggak, bahaya atau enggak. Jadi jangan cuman karena waduh hobi nongkrong nih, camil-camil, makanan-makanan yang junk food dan gorengan tadi Pak Nyoto bilang. Iya, Aduh, kan itu gorengan mah pakai tepung biasanya paling kan? doyan Pak. Betul, Gimana dong? bala-bala, bakwan. Ya, bahas deh. Iya. Sambil ngopi ya kan. Ya sudah, berarti kalau gitu mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu ya. Sudah jelas tadi Pak Nyoto jelasin sebabnya apa, kenapa. Pakai Ziman aja Ya, gitu kan. rutin konsumsi Ziman, moga-moga begitu leaky gut syndrome-nya itu membaik. Kemudian juga autoimunnya juga mulai redam. Akibatnya kita punya autoimun yang tadinya kronis, tidak reaktif dan tidak menyerang organ tubuh kita. Oke. Dan yang paling aman ya konsumsi dari saripati buah-buahan yang sudah diekstrak dingin, yaitu Ziman. Oke, kalau pengen pesen Ziman boleh langsung WhatsApp saja di 0877 90.300. Pak Nyoto, terima kasih banyak sudah hadir hari ini ya. Sama-sama, Kita Menina. ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Saya Nina Amil ya. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.